Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfiana Mazuni, NIM T 2019-1194. Perwakilan kelompok 4 untuk memaparkan materi evaluasi pembelajaran PAI. Evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan yang harus dilakukan secara sistematis dan rencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target. Evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi pembelajaran berdasarkan tujuan. Yang kedua, evaluasi berdasarkan sasaran. Yang ketiga, evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Yang keempat, evaluasi berdasarkan objek. Yang kelima, evaluasi berdasarkan subjek. Macam-macam evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran berdasarkan tujuan. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. B. Evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. C. Evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu sesuai dengan karakteristik siswa. D. Evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. E. Evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Yang kedua, evaluasi berdasarkan sasaran. A. Evaluasi konteks. Evaluasi konteks adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan latar belakang program maupun kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. B. Evaluasi input. Evaluasi input adalah evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. C. Evaluasi proses. Evaluasi proses adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk melihat proses pelaksanaan baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana. D. Evaluasi hasil atau produk. Evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Evaluasi outcome. Evaluasi outcome adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut. Yang ketiga, evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. A. Evaluasi program pembelajaran. Evaluasi program pembelajaran adalah evaluasi yang mencakup tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi pembelajaran mengajar, dan aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Yang B. Evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran adalah evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan. C. Evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran adalah proses yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja akademik. 4. Evaluasi berdasarkan objek. Evaluasi input. Evaluasi input adalah evaluasi terhadap siswa, mencakup kemampuan, kepribadian, sikap, keyakinan. B. Evaluasi transformasi. Evaluasi transformasi adalah evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran antara lain materi, media, dan lain-lain. C. Evaluasi output. Evaluasi output adalah evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada capaian hasil pembelajaran. Yang kedua, saya akan
materi. Evaluasi pembelajaran PAI berbasis LOTS. LOTS Lower Order Thinking Skills merupakan keterampilan berpikir fungsional di mana informasi diperoleh melalui mengcopy, meniru, membeo, mengikuti peraturan-peraturan dan pengarahan. Sesuai dengan namanya, di sini kita akan terlalu sulit untuk berpikir karena biasanya pertanyaan akan sesuai dengan materi apa yang dibahas dan tidak jauh berbeda dengan rumus yang diajarkan atau pemahaman yang diberikan. Pada dasarnya, para ahli membagi tingkat kemampuan berpikir manusia dimulai dari tingkat rendah, Lower Order Thinking Skill, LOTS, sampai tingkat tinggi, Higher Order Thinking Skill, HOTS. HOTS merupakan sebuah konsep pendidikan yang didasarkan pada taksonomi Bloom. Karakteristik soal LOTS. LOTS menguji 3 kemampuan: mengingat, memahami, menerapkan. 2. Soal LOTS fokus pada mengingat. Soal HOTS fokus pada menalar. 3. Soal LOTS tidak perlu mudah dan soal HOTS tidak terlalu susah. 4. Soal LOTS umumnya mengandalkan kemampuan hafalan, sedangkan soal HOTS lebih banyak mengandalkan kemampuan berpikir kritis. Dampak negatif dari pembelajaran tingkat rendah LOTS Lower Order Thinking Skill. Secara konseptual, beberapa dampak negatif dan pembelajaran tingkat rendah dalam dunia pendidikan maupun dunia instruksi adalah sebagai berikut. 1. Orang-orang berpikir fungsional saja tidak mampu berpikir dalam konteks sistem. 5. Evaluasi berdasarkan subjek. Yang pertama, subjek internal. Evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sesuai sebagai evaluator, misalnya guru. Yang B, evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sebagai evaluator, misalnya orang tua atau masyarakat. Yang kedua, saya akan melanjutkan pemaparan materi. Evaluasi pembelajaran PAI berbasis LOTS. LOTS Lower Order Thinking Skills merupakan keterampilan berpikir fungsional di mana informasi diperoleh melalui mengcopy, meniru, membeo, mengikuti peraturan-peraturan dan pengarahan. Sesuai dengan namanya, di sini kita akan terlalu sulit untuk berpikir karena biasanya pertanyaan akan sesuai dengan materi apa yang dibahas dan tidak jauh berbeda dengan rumus yang diajarkan atau pemahaman yang diberikan. Pada dasarnya, para ahli membagi tingkat kemampuan berpikir manusia dimulai dari tingkat rendah, Lower Order Thinking Skill, LOTS, sampai tingkat tinggi, Higher Order Thinking Skill, HOTS. HOTS merupakan sebuah konsep pendidikan yang didasarkan pada taksonomi Bloom. Karakteristik soal LOTS. LOTS menguji 3 kemampuan: mengingat, memahami, menerapkan. 2. Soal LOTS fokus pada mengingat. Soal HOTS fokus pada menalar. 3. Soal LOTS tidak perlu mudah dan soal HOTS tidak terlalu susah. 4. Soal LOTS umumnya mengandalkan kemampuan hafalan, sedangkan soal HOTS lebih banyak mengandalkan kemampuan berpikir kritis. Dampak negatif dari pembelajaran tingkat rendah LOTS Lower Order Thinking Skill. Secara konseptual,
konseptual beberapa dampak negatif dan pembelajaran tingkat rendah dalam dunia pendidikan maupun dunia instruksi adalah sebagai berikut. 1. Orang-orang berpikir fungsional saja tidak mampu berpikir dalam konteks sistem. 2. Orang-orang lebih mementingkan urusan dan kepentingan fungsional saja. Dalam dunia nyata disebut memiliki ego sektoral, tidak dalam konteks sistem sos. Misalnya dalam negara Indonesia, fungsi pendidikan sibuk dengan urusan dan kepentingan dalam bidang pendidikan, tanpa peduli permasalahan dan kepentingan sumber daya manusia dalam fungsi bisnis dan instruksi untuk menumbuh kembangkan perekonomian nasional, sehingga fungsi pendidikan tidak perlu dengan link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri. 3. Hanya menciptakan sumber daya manusia PEMBO, habis asal bapak ibu senang, tidak memiliki kepercayaan diri karena tidak memahami konsep system of system. 4. Hasil menciptakan sumber daya manusia mekanistik patuh secara kaku terhadap peraturan tanpa memiliki fleksibilitas menyesuaikan dengan fenomena dalam dunia nyata meskipun perilakunya system of system telah berubah. 5. Tidak mampu menciptakan sumber daya manusia yang kritis, kreatif, dan inovatif. Penilaian berbasis kelas berorientasi HOTS. Konsepsi Bloom, revisi pada ranah kognitif yang difokuskan untuk menciptakan HOTS dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Analyzing, yaitu kemampuan guru untuk mengurai suatu pokok materi PAI menjadi sub-sub materi yang lebih kompleks. 2. Evaluating, yaitu kemampuan menentukan secara kualitas dan kuantitas tentang nilai materi pembelajaran PAI sesuai tujuan yang ingin dicapai. 3. Creating, yaitu menciptakan pola baru yang disesuaikan dengan kondisi tertentu. Menurut Quandar bahwa penelitian autentik siswa meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk merealisasikan penilaian autentik berorientasi HOTS pada pembelajaran PAI, maka teknik penilaiannya meliputi aspek di bawah ini. 1. Penilaian sikap. 2. Observasi. 3. Penilaian diri. 4. Penilaian antar teman. 2. Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian ketuntasan hasil belajar siswa dan untuk mengidentifikasi kekurangan ataupun kelebihan proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Dalam penelitian pengetahuan pada pembelajaran PAI yang berorientasi pada HOTS tersebut, beberapa instrumen yang harus dilakukan oleh seorang pendidik antara lain sebagai berikut. A. Tes tulis merupakan suatu tes yang soal jawabannya ditulis di kertas, baik itu berupa jawaban, bentuk tulisan, mewarnai, menggambar, atau memberi tanda yang tujuannya untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. B. Tes lisan merupakan tes untuk pertanyaan secara lisan yang diberikan guru kepada peserta didik, yang mana jawabannya berupa kata, kalimat, maupun paragraf. C. Penugasan merupakan pemberian tugas oleh guru PAI kepada siswa baik berupa proyek, portofolio, dan untuk kerja untuk membuat kesimpulan tentang pembelajaran PAI dengan benar. 3. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan pada pembelajaran PAI berorientasi HOTS merupakan kegiatan yang berkaitan dengan program pembentukan akhlak siswa.
Contohnya dalam fikih ibadah, siswa difokuskan pada kegiatan praktek ibadah seperti wudhu, sholat, dan lain sebagainya.